Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Raditu billahi rabbil bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati tentunya Ketua Masjid An-Niyatur Rahimin serta pengurus-pengurusnya, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Pengasih, tidak pernah pilih kasih. Tuhan kita yang Maha Penyayang, kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Pada pagi hari ini alhamdulillah masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Kita masih merasakan nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat kesehatan dan kesempatan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang lain yang pastinya tak mampu untuk kita hitung baik jumlah maupun nilainya. Dengan nikmat-nikmat yang banyak itulah kita semua dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menghadirkan jiwa raga kita di rumah Allah yang suci ini dalam rangka melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, salat beriring salam juga tidak pernah kita berhenti berdoa kepada Allah. Selagi nafas masih di kandung badan, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan terlimpah dan tercurah atas junjungan besar kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat-sahabatnya, dan pada pengikut-pengikutnya yang istiqomah di atas jalannya hingga akhir zaman. Bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, sebelum kita berbicara tentang materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya mohon maaf, udah lama alfa ya, sejak puasa jadi Syawal saya ke Lampung antara anak pesantren Gontor Lampung, jadi 1 minggu lebih di sana pas jadwal vlog, jadi tidak dapat datang. Kemudian Zulqa'dah agak ragu-ragu pengajian pendak, jadi akhirnya tidak juga datang. Nah, Zulhijjah kemarin saya nelpon Ustazah Hidayatul Ulia, nanya Ustazah, kita kultum dah pagi ini, katanya dah usah pagi ini kan kita lebaran, jadi tidak datang. Nah, pagi hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat sama-sama bertemu di sini. Alhamdulillah semuanya kelihatannya dalam keadaan sehat. Sehat-sehat kalian ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus bersama, kita akan selalu belajar di masa-masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini kita sedikit akan berbicara tentang tahun baru Islam. Kita tidak terasa alhamdulillah hari demi hari, berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun. Tahun 1443 Hijriah sudah berlalu. Sekarang kita masuk ke tahun baru 1444 Hijriah. Jadi kita berada di tahun baru, di bulan pertama dari bulan Hijriah. Inilah bulan kita umat Islam, inilah tahun baru kita, tahun baru umat Islam. Semestinya tahun ini, bulan ini kita betul-betul merasakan kebahagiaan, karena inilah bulan kita sesungguhnya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, kaitan dengan tahun baru ini, kita setiap datang tahun baru untuk bertanya-tanya, cak manonian cara kita menyambut tahun baru ini. Apakah harus kita sambut dengan pesta pora? Apa kita sambut dengan begadang malam dan tidur-tidur? Atau kita pergi ke tempat wisata dan lain sebagainya? Tentu saja tidak. Enggak. Karena di dalam Al-Quran kita sudah diberi tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala, cak manonian kita nak nyambut tahun baru Hijriah ini. Enggak.
Di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18 dan 19 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri dari kamu memikirkan tentang apa yang sudah diperbuat untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini perintah kedua ini sebagai penguat saja. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah terhadap apa yang kamu kerjakan itu maha mengetahui. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah ingatkan kita semua, wala takunu kalladzina nasullah, jangan kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum, maka Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi di dalam ayat ini jelas kepada kita semua bahwa kita menyambut tahun baru Hijriah ini, kita sambut dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentu saja bersyukur. Hendak kita bersyukur Allah beri kita kesempatan hidup, umur kita jumlahnya bertambah. Kalau tadi 63, sekarang 64. Hendak, kalau 64 seperti hari ini sudah 65. Jadi umur kita jumlahnya bertambah. Ini perlu juga menjadi pemikiran kita semua. Hendak. Nah, kalaulah umur kita bertambah, tentu saja kesempatan hidup kita semakin hari semakin berkurang. Kenapa demikian? Memang kita manusia ini, umur kita ini sudah ada hadnya, sudah ada batasnya, ada limitnya umur kita ini. Setiap terlahir kita ke dunia ini sudah ada batasan umur yang kita sebut dengan ajalun. Bahasa Qur'annya ajalun. Likulli umatin ajalun. Setiap umat ada ajalnya. Nah, kita dalam menyadari ini semua, kita punya ajal, punya batas hidup. Kalau kita hidup ini sudah 50 tahun, sementara mungkin ketentuannya kita 51, berarti tinggal setahun lagi kita hidup. Setelah itu kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendak, karena kita hidup ini, dunia ini dikatakan sesuatu yang dekat, sesuatu yang fana, sifatnya sementara. Dalam ini, makanya kita umat Islam ini bersyukur kepada Allah. Dan sebagai umat Islam, kita ini selalu punya harapan hidup, hendak biar saro di dunia, kita punya harapan mudah-mudahan kita senang di akhirat. Hendak, karena sifat dunianya sementara, senang sementara, saro pun sementara. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi kita bersyukur umur kita bertambah. Kemudian kita sambut bulan Muharram ini tentu saja dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Di antaranya ini yang kita laksanakan ini, kita selalu menambah ilmu pengetahuan kita, selalu belajar, dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua. Bahwasanya ilmu pengetahuannya penting di atas segala sesuatunya, bahkan lebih penting daripada ibadah. Ini ilmu pengetahuan, apalagi pengetahuan kita kaitan dengan tahun baru ini, benar-benar kita berusaha untuk betul-betul memahami bahwa bulan Muharram ini pengetahuannya buat kita semua adalah merupakan bulan yang di mana amal-amal baik kita akan berlipat ganda pahalanya. Bapak Ibu ya, kenapa? Karena dia bulan suci. Bulan Muharram ini salah satu daripada bulan suci dia. Bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 di dalam satu tahun itu bulan yang disucikan Allah. Hendak. Pertama Zulqa'dah, kedua Zulhijjah, ketiga Muharram, keempat bulan Rajab.
Nah, Muharram ini adalah merupakan salah satunya bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, amal-amal ibadah di bulan Muharram ini akan berlipat ganda pahalanya. Apa baik amal kita? Apakah sholat, apakah puasa, apakah sedekah, apakah silaturahim, apa baik amal kebaikan kita di bulan Muharram ini, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berusaha beramal di bulan-bulan suci ini, karena bulan ini memang bulan yang sangat luar biasa berkahnya. Kalau amal-amal kita di bulan yang lain, Bapak Ibu ya, misal sholat jamaah, kita berjamaah, satu kali jamaah itu sholat dibalas satu kali berjamaah 25. Ada hadis lain mengatakan 27. Nah, ini di bulan-bulan biasa. Tapi untuk di bulan Muharram ini berlipat ganda. Kita sudah tahu kelipatannya. Tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Muharram. Makanya kita beramal dengan ilmu, tidak sama dengan orang yang beramal dengan tidak berilmu. Jadi apa saja amal kita yang berbentuk ibadah di bulan Muharram ini, insya Allah pahalanya gede, tidak berlipat ganda. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Muharram ini kebalikannya pula, enggak? Bahwa kalau tadi amal kita dilipat ganda, dosa juga demikian adanya. Maka kita berusaha jangan sampai melakukan perbuatan zalim di bulan Muharram ini, enggak? Karena di dalam Al-Quran itu Allah katakan hitungan bulan di sisi Allah itu 12 bulan, 4 diantaranya adalah disebut dengan bulan haram, bulan mulia. Jangan kita berbuat zolim di dalam bulan Muharram, termasuk berperang di dalamnya. Tidak boleh perang di bulan haram ini, kecuali kita diperangi. Kalau diperangi, perang itu tidak apa-apa, enggak. Tapi kalau kita memerangi itu tidak boleh dan dilarang. Dan memang umat Islam itu tidak boleh perang, tidak. Sesungguhnya tidak boleh memerangi orang. Tidak ada perintah perang dalam Quran, berarti. Kalau ayat-ayat yang disampaikan oleh para pembenci Islam itu ya memang diambil-ambilnya, dipotong-potongnya. Atau Islam itu boleh membunuh orang kafir, boleh menghilangkan nyawa dan sebagainya. Sesungguhnya tidak ada dalam Quran, baik dari Quran maupun hadis, tidak ada perintah kita untuk memerangi orang lain. Yang ada, kalau kita diperangi, maka perangi mereka, bunuh mereka di mana saja mereka berada. Kalau kita ketemu itu di medan perang, tidak. Namun di lain, kalau kita tidak diperangi, Islam ini bukanlah agama yang keras, yang kejam, yang sadis, yang ekstrim, yang teroris. Tidak ada itu semua. Itu tuduhan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi bulan Muharram ini adalah bulan di mana kita tidak boleh berbuat dosa sesungguhnya. Kalau kita melakukan dosa, maka dosanya akan berlipat ganda. Maka kita berusaha jangan berbuat zolim, baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Tidak zolim kepada diri artinya kita melakukan perbuatan-perbuatan membuat diri kita akan diazab oleh Allah. Itu zolim kepada diri. Atau zolim kepada sesama, kepada kita berbuat kejahatan kepada orang lain, itu zolim kepada orang. Kemudian zolim kepada Allah, artinya tidak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, nah, sebagai manusia kita berusaha menghindari dosa-dosa di bulan-bulan suci ini, karena dosanya itu akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Muharram ini juga kita dianjurkan banyak berpuasa. Sebaik-baik puasa kata Nabi setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Karena kita mengenal di bulan Muharram ini ada namanya puasa hari ke-10, disebut dengan Asyura. Nah, puasa pada hari ke-10. Sehingga suatu ketika Nabi SAW berpuasa, mengajak para sahabatnya untuk berpuasa pada hari ke-10. Namun sahabat ada yang nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah hari ke-10 ini hari yang diagung-agungkan oleh Yahudi, oleh Nasrani, karena mereka bersyukur bahwa mereka diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun?" Nah, lalu Rasulullah mengatakan, kalau begitu insya Allah tahun depan kita akan berpuasa pada hari Tasyu'a, pada hari ke-9.
Maka di bulan Muharram ini Bapak Ibu hadirin, kita kalau nak puasa 10 Muharram itu sebaiknya kita mulai pada tanggal 9, enak. Jadi 9 10 itu di bulan Muharram ini. Dan puasa dan pahalanya sangat luar biasa. Kata Nabi, puasa di bulan Muharram itu menghapuskan dosa setahun yang lalu, bahwa setahun yang akan datang dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi besar pahalanya. Mudah-mudahan kemarin puasa kalau pada hari 10 Muharram. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di bulan Muharram ini juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para nabi dan rasul. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala banyak mengangkat, menerima taubat para nabi dan rasul di bulan Muharram ini. Karena memang bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi, dan salah satunya adalah Bapak Ibu hadirin bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam ini kita tahu bahwa dia manusia pertama, dak kate manusia sebelum Nabi Adam, dak kate manusia purba dalam sejarah, prasejarah ya. Tidak ada. Dalam Islam itu manusia pertama hanyalah Nabi Adam alaihissalam. Pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perkenankan dia untuk tinggal di surga bersama istrinya Hawa. Namun karena kelicikan setan, dia bersumpah atas nama Allah. Hendak, karena setan tahu bahwasanya Nabi Adam bersama Hawa diperkenankan tinggal di surga untuk menikmati semuanya apa yang ada di surga, dengan satu larangan, jangan mendekati pohon khuldi. Namun setan mendengarkan hal tersebut sehingga dia berusaha menggoda Nabi Adam dan Hawa, yang pada akhirnya Adam dan Hawa tergoda memakan buah khuldi, yang pada akhirnya dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Nah, rupanya Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga ini berpisah dengan Hawa dalam waktu yang sangat lama. Kemudian Nabi Adam menyesal dan bertobat dengan kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tobatnya diabadikan Allah dalam Al-Qur'an, yang tobat itu kita jadikan juga bagian dari doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Adam alaihissalam. Apa bunyinya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hendak lama sekali Nabi Adam berdoa kepada Allah, minta tobat diterima nih. Allah pun lama juga mengabulkan permintaannya, yang pada akhirnya dia pernah bernazar, saking bertobat-tobatnya belum diterima oleh Allah, yang pada akhirnya bernazar, andaikan tobatku diterima, kata Nabi Adam, akan kupotong bagian dari tubuhku ini. Nah, itulah sehingga menjadi akhirnya syariat khitan itu berawal dari nazarnya Nabi Adam alaihissalam. Nah, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dipertemukan oleh Allah dengan Hawa, itu terjadi pada bulan Muharram. Nah, itu salah satu potongannya. Ya, peristiwa terjadi, peristiwa terbesar. Jadi Nabi Adam itu kita ketahui mengerjakan satu dosa, dia dikeluarkan dari surga. Macam mana dengan kita? Enak, dosa banyak dan masuk surga. Tapi memang itu tidak salah bagi kita semua. Semua kita memang bercita-cita ingin masuk surga. Kita semua ingin bahagia dunia dan akhirat, dan memang itu perintah kepada kita semua. Kita berusaha supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Sehingga doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa kita setiap hari, yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Enak. Ada orang malas berdoa, ini aja doanya, tidak doa-doa yang lain. Nah, padahal disuruh memperbanyak doa, gitu nak. Memang tidak salah. Apalagi kita kalau lah bahagia dunia akhirat yang nak diminta, tak? Tapi kita punya pemahaman doa itu semua bagian dari ibadah, tidak? Bagian dari ibadah. Walaupun dikabulkan atau tidak dikabulkan di dunia, kita meyakini dia ibadah, doa-doa kita mengandung pahala. Nanti di akhirat doa-doa kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib
lakum. Itu janji Allah. Berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, aku pasti mengabulkannya. Jadi doa-doa kita pasti dikabulkan Allah. Enggak Bapak Ibu ya. Tapi jangan kita banyak bertanya di dunia ini ngapo dak kabul-kabul doa saya. Karena kaitan dengan doa ada 3. Ada doa yang langsung dikabulkan oleh Allah, kita minta dunia langsung kita dapat. Ada doa kita yang kita minta tahun ini 10 tahun ke depan baru dikabulkan Allah. Ada doa kita itu tersimpan di sisi Allah, nanti di akhirat baru kita peroleh. Itu doa-doa kita pasti Allah kabulkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian daripada itu ada peristiwa besar lagi yang patut kita juga ketahui, bahwasanya di bulan Muharram ini terjadi di mana ada Nabi Allah yang dimakan ikan. Ada Nabi apa? Nabi Yunus. Nabi Yunus ini adalah utusan Allah kepada kaumnya, mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjalankan syariat-syariat Allah kepada kaumnya. Namun kaumnya tidak kati yang beriman kepada Nabi Yunus ini. Hendak. Bahkan dia katakan, kalau memang Yunus kau Tuhan, coba datangkan azab kepada kami. Itu kata kaum Nabi Yunus. Nabi Yunus akhirnya kecil bahasanya, kecewa dia karena ada kati yang nak beriman dengan dia. Akhirnya Nabi Yunus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya kaumnya itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Yunus dikabulkan Allah, dunia menjadi gelap. Akhirnya Yunus pergi meninggalkan kaumnya dan pergi ke tepi laut, lalu naik kapal melok berlayar. Setelah Nabi Yunus pergi, kaumnya sadar, kaumnya ingin bertaubat, namun dia mencari Nabi Yunus. Nabi Yunus dah kata dilalai dia dari kampungnya. Maka Allah marah dengan Nabi Yunus ini. Belum ada perintah suruh pergi, tapi dia pergi. Dan akhirnya Nabi Yunus ini naik kapal. Setelah Nabi Yunus naik kapal, kapal pun menjadi tak tenang, menjadi oleng, yang pada akhirnya nahkodanya membuat suatu ketentuan bahwa penduduk kapalnya harus dikurangi, kalau tidak kapal akan tenggelam. Maka ketentuannya, barang siapa yang namanya nanti keluar, dibuat semacam undian, maka dialah yang harus keluar dari kapal ini di tengah laut. Singkat cerita, berulang-ulang undian dicabut, yang keluar adalah nama Nabi Yunus sampai 3 kali berturut-turut, yang memang pada akhirnya Nabi Yunus dilempar ke laut dan Allah sudah siapkan ikan besar untuk menelannya. Ditelan Nabi Yunus dari kunyah dan masuk perutnya Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus mengalami suatu kesulitan yang sangat luar biasa, mengalami 3 kegelapan yang sangat luar biasa: kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, kegelapan malam. Namun Nabi Yunus tetap dia berdoa kepada Allah, dan bahkan dia menyesali, dia menyadari bahwa apa yang dialaminya akibat karena dia meninggalkan kaumnya, sehingga dia mendapatkan kalimat yang diajarkan Allah kepadanya dalam satu zikir yang dia lakukan di dalam perut ikan tersebut, dan doanya juga diabadikan Allah dalam Al-Quran. Doa Nabi Yunus terkenal yang galak kita baca, apa bunyinya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah, ini doa kalimat taubat Nabi Yunus alaihissalam. Lama dia berada dalam perut ikan dengan segala kesusahannya, yang pada akhirnya ikan sakit perut bahasanya, akhirnya memuntahkan Nabi Yunus. Nabi Yunus diselamatkan Allah dari perut ikan. Itu pun terjadi pada bulan Muharram. Dan kalimat-kalimat yang diajarkan Allah yang dialami Nabi Yunus ini juga menjadi zikir kita semua. Kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca zikir ini. Tidak kena hikmah daripada zikir tersebut. Barang siapa yang dalam kesulitannya, banyak-banyaklah membaca zikir yang dibacakan Nabi Yunus, insya Allah kesulitannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada peristiwa yang lain yang terjadi juga pada bulan Muharram ini, adalah peristiwa di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun.
Nabi Musa ini adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mendakwakan Firaun supaya menyembah kepada Allah. Namun Firaun ini tidak beriman juga, bahkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Bahkan puncak daripada kejahatan Firaun, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Enggak. Namun Nabi Musa tidak pernah berhenti untuk mengajak Firaun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun Firaun pada akhirnya marah dan ingin membunuh Nabi Musa. Nabi Musa pun pergi lari dari kejaran Firaun, sehingga sampailah dia di pinggir laut dan dia terdesak depan lautan yang lebar yang luas, di belakang Firaun bersama dengan tentara yang sangat sadis dan kejam. Sehingga di saat itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke laut, yang pada akhirnya laut terbelah. Nabi Musa bersama dengan pengikutnya nyeberang lautan itu sampai ke seberang dengan selamat. Dan ketika Firaun bersama dengan pasukannya mengejar Nabi Musa sedang berada di tengah laut, akhirnya Allah memerintahkan laut supaya menyatu, yang pada akhirnya Firaun bersama tentaranya tenggelam di laut. Itu terjadi pada bulan Muharram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain ya, yang terjadi pada bulan Muharram ini. Namun bagi kita semuanya di bulan Muharram ini yang sangat penting juga kita ketahui bahwasanya kita disuruh untuk, dalam ayat tadi, introspeksi diri. Kita semua disuruh untuk merenung, untuk memikirkan tentang apa niat amal-amal kita yang sudah kita siapkan untuk hari esok. Ini patut jadi pikiran kita semua. Enggak, karena kita ini sesungguhnya diibaratkan orang yang musafir yang sedang berada di perjalanan untuk menuju ke suatu tempat peristirahatan kita setelah dunia ini, bahwa kita ini akan menuju yang namanya alam akhirat. Enggak, sehingga ayatnya yang berbunyi wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, maka hendaklah setiap diri memperhatikan aponian amal yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Nah, hari esok di sini bukan esok Senin, bukan, tapi hari esok di sini yang dimaksud adalah hari akhirat. Hari akhirat yang berawal dari alam kubur, alam barzakh. Enggak. Karena dalam hadis Rasul mengatakan bahwa kuburan itu akhir dari kehidupan dunia, awal daripada kehidupan akhirat. Hendak kita semua mati dimasukkan ke kubur, dan di alam kubur kita akan hidup, kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Maka di alam kubur kita akan ditanya oleh malaikat-malaikat Allah yang bernama Munkar Nakir. Nah, itu juga menjadi pemikiran kita ada, karena setiap kita pasti mati nih, tak terbantah nih. Dan kata orang bisa bantah sepintar apapun manusia di dunia ini, agama apapun dia, namun berkenaan dengan kematian ini tidak kata yang bisa membantah, karena ini sifatnya pasti, dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas pasti mati itulah. Hendak tua mati, muda pun mati, siap mati, tidak siap mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, rakyat biasa mati, semua kita mati. Nah, hendaklah kita berpikir, karena kita mati itu bukan seperti galak dikatakan MC itu ya. MC galak ngato, mari kita hantar jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kira-kira paham tak kita? Apa istirahat kita terakhir masuk kubur itu? Dah, enggak. Babak baru kehidupan alam akhirat di kubur itu. Jadi ketika kita dikubur, babak baru kehidupan, hal yang akan terjadi kepada kita semua, kita akan diinterogasi oleh malaikat Munkar Nakir. Nah, ini pasti sebagai orang beriman kita meyakini ini semua, karena bagian dari keimanan, percaya dengan hari akhirat. Enggak, orang beriman percaya ini. Enggak, kalau dia sudah beriman dengan hari akhirat, bukan orang beriman.
Orang beriman itu percaya kepada Allah sebagai Tuhan. Kalau tidak kata Allah, tidak mungkin ada langit dan bumi, tidak mungkin ada semua macam makhluk yang macam-macam, tidak mungkin. Kalau tidak kata Allah, kalau nggak ada Tuhan. Masjidnya ada karena ada tukang masjid. Kalau tidak kata tukang masjid yang buat masjid di sini, nggak ada masjid ini. Begitu juga dunia ini, kalau tidak kata yang membuat, tidak mungkin ada dunia ini. Orang beriman percaya yang menciptakan dunia dan isinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dia yang menjaga seluruh alam ini. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman gitu. Tidak mungkin langit 7 lapis, tidak jatuh-jatuh. Ada kata yang ngatur matahari, bulan, bintang berjalan, tidak tumburan-tumburan, berjalan pada posisi masing-masing. Itu kan ada yang ngatur. Matahari terbit di waktu pagi, terbenam di waktu sore, terus itulah sepanjang kehidupan ini. Nah, yang pada akhirnya nanti dia akan berubah. Matahari akan terbit di barat, tenggelam di timur. Itu terjadi kiamat. Itu akan terjadi. Orang beriman percaya, walaupun sifatnya tidak bisa dibuktikan, nak kiamat itu tidak bisa dibuktikan, tapi gambaran-gambarannya sudah Allah gambarkan kepada manusia, seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami. Itu gambaran kiamat kepada kita semua. Awalnya Allah tunjukkan ini akan terjadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi kehidupan kubur kita semua 15 langkah dalam hadisnya, kita meninggalkan kuburan akan datang malaikat kepada kita semua dan dia akan bertanya. Di saat itu mulut kita terkunci, tidak baca lagi ngomong. Yang baca ngomong itu adalah amal ibadah kita. Di dalam surat Yasin itu ada ayat yang berbunyi al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada suatu hari nanti mulutmu yang lincah di dunia ini tidak baca lagi berkata apa-apa. Di dunia baca bersilat lidah, beri alasan macam-macam, baca gitu. Tapi nanti di akhirat mulut kita terkunci, terutama di alam kubur. Yang akan menjawab apanya dia? Amal-amal ibadah kita. Nah, apa pertanyaannya? Bapak Ibu lapal galau-galau. Pertanyaannya lapal galau-galau. Tapi walaupun lapal, memang tidak perlu dihafal. Kenapa? Karena bukan hafalan sifatnya, tapi akan menjawab ini bukan hafalan kita, tapi amal kita. Ketika ditanya marrabbuka, siapa Tuhanmu, maka yang menjawab ibadah kita. Nah, man kita dalam dunia ini beribadah kepada Allah, kita menyembah kepada Allah, maka otomatis kita akan menjawab Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Dan man kita di dunia ini tidak ibadah, nak ngomong apa gitu. Nah, kalau kita bersyukur, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikrar kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau lah yang kami sembah. Ya Allah, hanya Engkau lah tempat kami meminta. Nah, ini kita umat Islam, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya man nabiyuka, siapa nabimu? Mulut kita tidak menjawab, tapi menjawab amalan kita. Man kita di dunia ini, kita memang mengikuti sunnah-sunnah Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, banyak berselawat kita, itulah yang akan menjawab. Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, bukan Mirza Ghulam Ahmad, bukan Lia Aminuddin, bukan Tugimin. Karena akhir-akhir ini ada Nabi Tugimin. Ada agama baru yang sedang ini, yang banyak dibicarakan orang, itu Jasun, agama Jasun, Jawa Sunda. Nabinya Tugimin. Nah, luar biasa ya. Kita umat Islam sudah final, sudah ada kata lagi perubahannya. Nabi kita hanyalah Nabi Muhammad SAW yang kita ikrarkan dalam syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak berubah lagi. Sampai mati kita, itulah Nabi kita. Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bapak Ibu hadirin, setelah tanya Nabi, tanya juga siapa imam kita. Hendak ditanya ma imamuka, siapa imammu? Maka jawaban kita, imam kita adalah Al-Quranul Karim. Karena memang Quran itu imam, Pak Ibu ya. Dalam doa kita, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa nuran
warahmah. Nah itu. Jadi imam kita adalah Al-Quran. Di dunia ini kita baca Quran, kita memahami Al-Quran, kita berusaha mengamalkannya, insya Allah kita akan bisa menjawab imam kita adalah Al-Quran. Ditanya siapa saudaramu? Saudara kita seluruh umat Islam. Kita bersaudara, persaudaraan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa kita tidak mengenal suku bangsa, tidak mengenal status sosial siapa dia, ya, siapapun kalau dia Muslim dia saudara kita. Pula dia orang Tionghoa, pula dia orang Tiongkok situ, pula dia orang Soviet sana, ada negara ateis sana, ada. Tapi dia Muslim, dia adalah saudara kita. Karena persaudaraan kita adalah persaudaraan yang sifatnya mendunia. Ya, secara mendunia, siapapun dia, kalau dia Muslim dia adalah saudara kita. Kita diperintahkan untuk saling menolong, menpacak saling tolong menolong. Tidak, apa yang bisa kita tolong kepada mereka, bisa dengan materi-materi, bisa dengan tenaga-tenaga, bisa dengan pikiran-pikiran. Kalau tidak pacak, kalau menolong, minimal kita tolong mereka dengan doa-doa kita. Kita berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini doa kita buat saudara-saudara kita. Supaya nanti kita tidak menjadi persoalan ketika ditanya siapa saudaramu, karena kita, saudara kita adalah seluruh umat Islam. Kemudian terakhir Bapak Ibu hadirin, untuk kehidupan kubur ini ada pertanyaan kiblat. Ditanya aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Maka bagi kita yang ibadah ini tentu saja kita akan menjawab kiblat kita adalah Baitullah, karena kita sembahyang menghadap Ka'bah. Nah, Ustaz, benar tak kita menghadap kiblat nih, hadap kita tuh? Kalau secara pastinya tidak. Kita di kehidupan yang penuh dengan teknologi ini ada kompasnya, ada tawarannya di mana kiblat. Tapi kalau zaman nenek moyang dulu dalam memahami di mana kiblat itu tidak tahu letaknya di mana sesungguhnya, tapi mereka berpedoman di mana mata akan mati, situlah kiblat. Sehingga para ahli fikih mengatakan bahwasanya kita menghadap kiblat itu kita menghadap di mana tempat matahari terbenam, kemudian posisi matahari itu hendaklah berada di arah sebelah kiri kita sedikit. Situ sudah dianggap menghadap kiblat. Jadi tidak dosa jadi perdebatan ya. Ini kadang di masjid di mushola jadi perdebatan. Tidak, karena harus menghadap yang sebenarnya. Ya kalau bisa iya, tapi kalau kita nggak punya alat, minimal menghadap matahari mati, matahari itu terletak di arah sebelah kiri kita. Sudah dianggap menghadap kiblat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini saja dulu bahasan kita berkaitan dengan hal-hal yang bisa kita lakukan dalam memasuki tahun baru Hijriah ini, dan sesungguhnya masih ada lagi kita kehidupan setelah kubur, kehidupan akhirat. Insyaallah kalau kita panjang umur, bulan depan akan kita bahas bersama-sama. Untuk pagi hari ini kita cukup sampai di sini. Sebelum ditutup, kalau ada yang nanya dikit-dikit silakan tanya. Kalau bisa saya jawab. Kalau ada ustaz kita, ya kita akan sama-sama bahas. Kalau ada nanya silakan Bapak Ibu kaitan dengan bulan Muharram ini. Iya, baik. Kalau tidak kata Ustaz ya. Kalau ada yang tanya, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mengingat waktu sudah siang, maka ini saja barangkali apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hal yang sedikit ini bermanfaat, dan kalau benar ini datang dari Allah dan Rasul untuk sama kita taati, dan kalau salah dan kurang itu datang dari saya mohon maaf. Kepada Allah kita selalu mohon ampun. Mudah-mudahan kita panjang umur. Tahun 1444 Hijriah ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga segala apa yang disampaikan di pagi hari ini dapat kami pakai sesuai dengan kemampuan kami. Terima kasih.